Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Wadimor, tentu sarung kita. Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3, memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia. Pengunduran diri pasangan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres ini akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo setelah bertemu langsung. Brak kandang banteng alias lumbung suara PDIP. Kejam, Zionis kembali melakukan kekejian lain di dalam wilayah rumah sakit. Kali ini mereka menyamar menjadi perempuan, membawa bayi lalu menembaki sejumlah orang dalam rumah sakit di Jenin, tepi barat hingga mengakibatkan 3 warga Palestina tewas. Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Kabar Indonesia Malam juga menemani Anda. Dan tentunya malam hari ini kami akan ajak Anda untuk bisa menyoroti kegiatan dari Presiden Joko Widodo. Karena kalau kita lihat, mulai pekan lalu, Presiden Jokowi ini sedang melakukan kunjungan kerja di beberapa daerah di Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Ini yang kita sebut sebagai daerah-daerahnya lumbung suara ataupun juga kantong suara dari PDIP, kandang banteng. Apakah memang kegiatan Presiden Jokowi di sana benar-benar hanya untuk menjalankan tugas atau punya maksud lain untuk memecah suara yang selama ini memang didominasi oleh suara untuk PDIP? Ini akan menjadi tema bahasan kami bersama saya Putri Viola. Dan saya Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam, tentunya kami juga akan mengajak Anda untuk melihat kunjungan dari masing-masing pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden dalam kampanye akbar mendekati hari-hari akhir menuju pemilu 2024. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, sebagai kabar pembuka, kita akan lihat calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, memutuskan mundur sebagai Menko Polhukam di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ya, surat pengunduran diri Mahfud telah disiapkan dan akan diserahkan langsung kepada Presiden Jokowi setelah ada jadwal bertemu langsung. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya berada di Pura Ulun Dano, Lampung. Saya ada di tengah pura ini, ada di tengah Danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat, dan itu harus disusun melalui pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik.
Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami. Presiden Joko Widodo, Jokowi merespon kabar mengenai niat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang ingin keluar dari Kabinet Indonesia Maju. Ya, Jokowi mengaku belum mendapatkan laporan terkait kabar tersebut. Pak Mahfud MD benar mundur Pak. Mundur siang ini Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD tanggapannya gimana? Pak Mahfud MD. Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet solid Pak. Sangat solid. Dan berikutnya pemirsa, kita juga akan lihat rangkaian kabar-kabar menarik lainnya termasuk juga aksi protes ribuan kepala desa seluruh Indonesia yang berlangsung ricuh. Masa mencoba menjebol pagar gedung DPR RI pada sore tadi. Tindakan ini dilakukan karena anggota Dewan tidak menanggapi tuntutan mereka yakni sahkan revisi Undang-Undang Nomor 6 tentang desa. Polisi mencoba menghalau massa yang menjebol pagar pintu masuk gedung DPR RI. Petugas juga menghadang massa dengan water cannon agar tak memasuki halaman gedung DPR. Nah, sebanyak 2.304 personil gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi tersebut. Pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri dan mengancam akan kembali dengan aksi serupa sampai tuntutan mereka dipenuhi. Massa menuntut DPR segera sahkan revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Tolong Pak. Tolong mundur Pak. Naik lagi Pak. Naik ke atas lagi Pak. Presiden Joko Widodo hari ini masih berkegiatan di Yogyakarta dengan menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-101. Ya, Presiden juga meresmikan pembangunan Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta hasil kerjasama dengan pemerintah Uni Emirat Arab. Presiden Joko Widodo menghadiri resepsi Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-101 di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta pada Rabu siang. Presiden Jokowi datang bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Ditemani juga dengan Panglima TNI dan Kapolri. Nah, dalam kesempatan ini Presiden Jokowi turut mengucapkan selamat Hari Lahir NU ke-101. Jokowi juga berterima kasih atas komitmen NU dalam menjaga keutuhan dan kemajuan NKRI. Dalam acara tersebut Presiden Jokowi juga turut meresmikan pembangunan Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta yang merupakan hasil kerjasama dengan pemerintah Uni Emirat Arab. Sejumlah warga menggelar aksi damai menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Sleman, Yogyakarta. Warga meneriakkan nama Ganjar Mahfud sambil mengacungkan salam 3 jari saat rombongan Presiden Jokowi melintas. Aksi warga dilakukan sebagai bentuk protes kepada Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2024.
Kedatangan Presiden Jokowi di puncak hari lahir Nahdlatul Ulama ke-101 di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta disambut sejumlah warga dengan meneriakkan nama Ganjar Mahfud. Warga juga mengacukan salam 3 jari kepada rombongan mobil Presiden Jokowi yang melintas. Aksi warga dilakukan sebagai bentuk protes kepada Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2024. Mereka yang merupakan pendukung setia Jokowi saat Pilpres 2014 dan 2019 kecewa karena sebagai kader PDIP, Jokowi saat ini tidak mendukung calon yang diusung PDI Perjuangan. Dari arus bawah, dari masyarakat, warga Yogyakarta, kita sebenarnya pendukung setia Bapak Joko Widodo dari mulai 2014 sampai 2019. Tapi pada akhirnya karena ada hal-hal yang mungkin mengecewakan dari pihak teman-teman kami, akhirnya kami ke sini, kami berusaha damai juga, tapi bentuk protes kami itu seperti ini. Karena dari PDI Perjuangan, instruksi dari pusat Ibu Megawati Soekarno Putri itu sudah punya pilihan bahwa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu sebagai calon presiden dan wakil presiden. Nah, makanya itu Bapak Jokowi berhubung ke pihak yang lain, makanya kita membuat aksi seperti ini. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Menjelang hari pencoblosan Pilpres 2024, kampanye calon wakil presiden tebar janji program gratis. Ya, mulai dari makan, susu, pendidikan hingga bantuan hukum. Nah, apakah ini efektif menaikkan elektoral atau bahkan memenangkan Pilpres? Kita tunggu saja tanggal 14 Februari 2024 nanti karena rakyatlah yang menentukan. Tinggal hitungan minggu waktu pencoblosan pemilihan calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 dilaksanakan. Masing-masing paslon bergerilya terjun ke kantong-kantong suara hingga menebar janji di podium kampanye akbar. Belakangan suhu politik semakin memanas. Paslon yang berkontestasi dalam Pilpres mulai saling sindir, mencari celah kekurangan lawan. Pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto menyentil kritik pihak lawan yang meremehkan program makan dan susu gratis yang merupakan program andalan pasangan nomor urut 2 dan merupakan program ikonik dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 2 itu pun memastikan pendukungnya untuk memilih program yang ditawarkan paslon nomor urut 2 yang dinilai lebih baik daripada program internet gratis. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya punya program untuk menjamin makan siang bergizi untuk semua anak-anak Indonesia. Makanan bergizi, susu bergizi, protein bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia. Karena ada yang mengatakan tidak penting itu makan siang untuk anak-anak. Katanya lebih penting internet. Saya tanya kepada rakyat, lebih penting makan atau internet? Tidak mau kalah, pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo di panggung kampanyenya berapi-api berorasi di tengah puluhan ribu pendukungnya meminta massa yang hadir menjawab pertanyaan darinya. Dengan keras, seorang ibu berteriak meminta pemerintah atau presiden yang akan datang memberikan pendidikan gratis. Bu, mana pilihannya? Sekolah gratis atau makan gratis? Sabar toh, sing tak tekon iki Bu Lili ini loh. Saya mau tanya Bu Lili, kenapa pilihannya sekolah gratis tidak makan gratis?
pendidikan. Ganjar yang didampingi partai pendukung dan para tokoh pendukungnya itu pun menegaskan bersama dengan Mahfud MD akan melanjutkan program pendidikan gratis hingga 12 tahun. Maka sekolah gratis betul menjadi cita-cita kita semuanya. Saya berasal dari orang tidak mampu, waktu sekolah juga ngutang, bahkan pernah terlibat rentenir untuk membayar kuliah. Orang tua saya berjuang bagaimana anaknya. Itulah kenapa 12 tahun minimal harus gratis. Kalau sudah gratis seperti Bu Lili tadi, mereka yang dari keluarga miskin, saya pengen pendidikanlah yang akan merubah nasib keluarganya. Maka satu keluarga miskin, satu sarjana. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan terus menggaungkan perubahan dari setiap sektor yang membuat ekonomi rakyat terjepit. Kebutuhan makan hingga pendidikan yang mahal harus dirubah agar lebih terjangkau untuk masyarakat. Kita berkumpul karena kita ingin perubahan, betul ya? Dan kita melihat kesempatan melakukan perubahan itu. Kita ingin negeri ini adil dan makmur untuk semua. Betul. Kita lihat Pancasila kita berangkat dari ketuhanan yang Maha Esa. Di situ kita berangkat, di situ kita mulai, di situ kita menegaskan niat kita sebagai pribadi-pribadi beriman yang memegang tauhid. Tujuan kita adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, pasangan nomor urut 1 pun punya program gratis bantuan hukum untuk masyarakat yang diberi nama Hotline Paris, yaitu program pelayanan pengacara gratis untuk masyarakat yang mengalami persekusi dan isu-isu intoleran. Tim TV One mengabarkan. Para kingmaker yang mulai turun gunung menjadi sinyal makin mengerasnya adu strategi pamungkas di Pilpres 2024. 1 atau 2 putaran menjadi target masing-masing kingmaker. Ya, namun manuver kingmaker dinilai harus memperhatikan potensi migrasi pemilih untuk menghindari kesalahan dalam kalkulasi. 3, 2, 1. Dua pekan menuju pencoblosan pada 14 Februari 2024, para kingmaker Pilpres 2024 mulai turun gelanggang. Menjelang akhir masa kampanye, Megawati Soekarno Putri berkampanye untuk Ganjar Mahfud. Surya Paloh dan Yusuf Kala turun kampanye Anies Mohaimin. Sementara Susilo Bambang Yudhoyono turun gunung untuk Prabowo Gibran. Kalau para kingmaker ini, para jago-jago ini sudah turun ke lapangan, artinya memang pertarungan sudah mendekati hampir selesai. Jadi mereka memang turun di saat-saat final ya, menjelang 2 minggu jelang pencoblosan, makanya kemudian mereka turun gunung semua, minimalnya untuk memaksimalkan suara di kandang-kandang mereka. Jadi saya sih hampir yakin nanti mereka tuh akan keliling ke daerah-daerah yang menurut mereka memang bisa dimaksimalkan. Misalnya saya tidak yakin kalau misalnya Pak Surya Paloh atau Yusuf Kala turun gunung di Bali gitu ya, yang kandangnya Ibu Mega. Tapi mungkin akan memanfaatkan di sekitaran Jakarta atau Jawa Barat, karena memang itu daerahnya Anies. Sementara Pak Prabowo, Jokowi kelihatannya ingin memaksimalkan di Jawa Tengah untuk menggempur PDI Perjuangan serta di Jawa Timur. Jadi memang walaupun mereka turun tuh ada pembagiannya juga. Manuver Presiden Joko Widodo belakangan ini juga jadi sorotan publik. Rangkaian safari politik sang presiden dinilai untuk mendongkrak suara Prabowo Gibran, terutama dari basis suara Banteng.
Karena bagaimanapun juga memang tidak mudah bagi 02 untuk bisa mengambil ceruk massa dari 01 karena memang karakter dan juga arah preferensi politiknya sangat berbeda. Yang memiliki kesamaan overlap secara karakteristik adalah 02 dan 03. Maka kalau misal 02 ingin main betul memastikan untuk mendapatkan potensi kemenangan satu putaran lebih besar, salah satu strateginya adalah menghajar habis pilar-pilar kekuatan elektoral di 03. Nah, oleh karena itu kehadiran dari Pak Jokowi yang begitu intens di Jawa Tengah, termasuk di Jawa Timur, kemarin seharian juga di Yogyakarta, itu adalah sebuah upaya untuk melakukan, dalam konteks ini adalah kanibalisme elektoral antara basis sel-sel kekuatan pemilih loyal di PDIP atau di pemilih supporter 03 untuk kemudian diboyong, dilakukan bedol deso seefektif mungkin untuk kemudian bisa diarahkan ke 02. Nah, ini yang kemudian tampaknya akan dilakukan betul. Apakah kemudian Jokowi akan menghitung ulang misalnya untuk menunjukkan atau tidak keberpihakan secara terbuka mendukung 02? Tampaknya itu memang masih dihitung oleh lingkaran terdekat Jokowi. Sebelum kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam pemirsa, kita ikuti dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang ada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Nanti kami juga akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami bawa Anda untuk bisa menyoroti agenda ataupun juga kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Adakah kaitannya dengan memecah suara di kandang banteng? Ya, selengkapnya di apa kabar Indonesia malam bersama dengan Putri Viola sesaat lagi. Kegiatan Presiden Joko Widodo minggu ini banyak berlokasi di sekitar wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Berbagai kegiatan pun dilakukan. Sabtu 27 Januari lalu misalnya, Presiden Jokowi menyempatkan diri bermain bola di tengah guyuran hujan bersama Kaisang Pangarep, putra bungsunya yang juga Ketua Umum PSI di Sleman, Yogyakarta. Kegiatan pun berlanjut saat Jokowi bersama Agus Harimurti Yudhoyono menghabiskan waktu bersama pada hari Minggu dengan bersepeda di Yogyakarta. Tak sampai di situ, Senin 29 Januari lalu di Magelang, Jawa Tengah, Presiden Jokowi meresmikan Geraha Utama Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Setelah melakukan peresmian, Jokowi ditemani Prabowo Subianto makan bakso bersama. Kegiatan Presiden Jokowi di Yogyakarta dan Jawa Tengah masih dilanjutkan dengan peresmian 7 ruas jalan di Gunung Kidul. Hingga hari ini menghadiri acara hari lahir organisasi Nahdlatul Ulama. Kunjungan kerja Presiden Jokowi yang belakangan seakan berpusat di Yogyakarta dan Jawa Tengah seakan menyeruak tanya, adakah kesengajaan kunjungan kerja dilakukan di dua provinsi yang kerap diasumsikan menjadi kandang banteng atau lumbung suara PDI Perjuangan? Atau memang kunjungan kerja di Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian dari aktivitas sebagai presiden yang memang sudah direncanakan jauh hari? Tim TV One mengabarkan. Memang begitu padat, begitu banyak agenda yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat melaksanakan kunjungan kerja di Yogyakarta dan Jawa Tengah mulai pekan lalu. Ada bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan para penerima BPJS, kemudian juga membagi-bagikan sertifikat, membagi-bagikan bansos. Tapi kemudian masyarakat bertanya, apakah itu memang murni agenda kerja yang dilakukan, bagian dari planning yang sudah direncanakan sejak lama, atau memang ada tujuannya? Karena memang yang kita tahu tempat yang didatangi oleh Presiden Jokowi ini merupakan lumbung ataupun juga kandang suara banteng. Apakah ada maksud untuk memecah suara di sana? Kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari narasumber yang sudah kami undang untuk bisa berbincang dan juga terlibat dalam diskusi ini. Mas Adi Prayitno selaku pengamat politik sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri, selamat malam pemirsa. Baik, dan juga ada 3 narasumber lainnya yang akan bergabung melalui daring. Nanti juga akan menjelaskan kepada kita tentunya sebenarnya bagaimana rencana ataupun juga agenda kunjungan kerja dari Presiden Joko Widodo ini. Sudah hadir secara daring Deputi 3 Kepala Staf Kepresidenan Bapak Edi Priyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Edi.
Waalaikumsalam, tapi tadi saya dihubungi topiknya bukan itu loh. Saya nggak mau kalau topiknya itu. Nggak sesuai dengan yang tadi dihubungi. Baik, baik Pak Edi. Kami juga nanti akan sesuaikan ataupun juga nanti akan membicarakan mengenai masalah topik tersebut. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut Pak Edi. Tapi nanti kita juga akan minta Pak Edi untuk menjelaskan agenda kunjungan kerja dari Presiden Joko Widodo di Jawa Tengah, Pak Saya tadi Edi. dihubungi tidak, bukan itu ya. Bukan itu topiknya. Saya nggak mau bicara yang bukan tadi diminta. Baik, nanti juga kita akan bicarakan soal pembagian bansos yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Yogyakarta dan juga Jawa Tengah, Pak Edi. Kemudian juga sudah bergabung dengan kita tentunya perwakilan dari tim nomor 02, yaitu Kang Aceh Hasan Shazili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kang Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Pupi. Selamat malam para narasumber, Pak Edi dan Mas Adi. Ya, baik. Nanti juga akan bergabung dengan kita tentunya Mas Arya Bima selaku perwakilan dari pasangan ataupun juga paslon nomor 03. Tapi sepertinya juga masih kami coba untuk bisa komunikasikan. Tapi mungkin Pak Edi Priyono juga bisa menjelaskan kepada kami bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Jawa Tengah, termasuk juga agenda bagi-bagi bantuan sosial, Pak, kepada masyarakat di sana. Saya tadi sudah mengatakan, tadi saya dihubungi bukan itu topiknya dan saya tidak mau menjawab yang bukan tadi yang sudah disampaikan ke saya. Baik, baik. Baik Pak Edi, tapi mungkin juga bisa memberikan informasi kepada kami Pak mengenai rencana kerja ataupun juga kunjungan kerja, apakah memang sudah disiapkan sejak lama mengenai planning kunjungan Pak Jokowi ke sana, Pak? Itu juga bukan topik yang tadi saya dihubungi, jadi saya tidak bisa menjawab. Baik, nanti kami juga akan dapatkan informasi lebih lanjut tentunya. Nah, kita akan menuju ke Kang Aceh terlebih dahulu. Kang Aceh, bagaimana kemudian melihat kedatangan dari Presiden Joko Widodo ke wilayah-wilayah ataupun juga daerah-daerah ini yang disebut sebagai kandangnya ataupun juga lumbung suara dari Banteng? Silakan Kang Aceh. Ya, pertama secara pasti pasangan 02 pasti tidak mengetahui tentang agenda tersebut karena itu merupakan agenda kenegaraan ya dari Presiden Jokowi. Dan saya harus tegaskan demikian karena hingga saat ini walaupun secara aturan Presiden boleh memilih dan memiliki hak konstitusional untuk berpihak kepada salah satu calon tertentu, tapi saya kira Bapak Presiden sejauh ini tidak memiliki satu pernyataan yang terbuka yang menyatakan bahwa beliau itu berpihak kepada termasuk kepada pasangan calon kami gitu ya. Jadi karena itu maka yang perlu kami tegaskan bahwa agenda Presiden Jokowi merupakan agenda kenegaraan, agenda beliau sebagai kepala negara yang tentu tidak ada sama sekali keterkaitannya dengan agenda pasangan paslon 02 gitu. Tetapi satu hal yang perlu diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tentu harus kita pahami itu bagian dari tugas kenegaraan beliau ya, dan tidak harus dinilai bahwa apa yang dilakukan oleh beliau tersebut merupakan sebuah keberpihakan terhadap langkah-langkah politik dari beliau gitu. Jadi saya kira dari apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tentu kami sangat menghargai dan tidak terkait sama sekali dengan agenda politik dari kampanye Pilpres 2024. Itu Mbak Putih. Baik, hanya murni kunjungan kenegaraan, kemudian tidak adanya hubungannya dengan kampanye politik dan sebagainya. Tapi bagaimana Mas Adi melihatnya? Karena memang masyarakat menerjemahkan ini dengan multi pandangan. Ya, saya kira memang sangat tergantung bagaimana cara melihat kunjungan kerja Presiden ke Jawa Tengah ataupun ke DKI, termasuk bantuan sosial yang diberikan ya. Ini kan tahun politik yang saya kira memang selalu dikaitkan dengan
bahwa segala sesuatu itu tidak mungkin lahir dalam ruang hampa, tapi ada sesuatu yang coba untuk dikaitkan dengan pilpres dan kepentingan politik elektoral. Jadi kalau kita mendengar argumen yang disampaikan oleh Kang Aceh, tentu apa yang dilakukan oleh Jokowi ini murni sebagai kunjungan kenegaraan, ya fix dan firm, itu tidak bisa dibantah karena memang tidak ada agresivitas statement-statement politik yang sebenarnya mengarah untuk menguntungkan salah satu paslon tertentu, yaitu Prabowo dan Gibran. Dalam konteks itu memang tidak ada perdebatan apapun, tapi mengingat intensitas kunjungan presiden ya sejak awal tahun 2024 ini, termasuk misalnya bantuan-bantuan sosial dan kesehatan yang diberikan, ini menimbulkan satu spekulasi bahwa ini juga bagian dari upaya untuk melakukan konsolidasi politik ya di Jawa Tengah, khususnya mereka yang saya kira selama ini memang terasosiasi dengan Pak Jokowi. Jadi kalau mau bicara tentang DIY, kalau mau bicara tentang Jawa Tengah, ini kan variabelnya 3. Pertama, di situ juga adalah tempatnya Pak Jokowi. Approval rating dan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi juga tinggi. Jadi wajar kalau kemudian begitu banyak aktivitas politik yang dilakukan di Jawa Tengah dan DIY itu semakin masif dilakukan oleh Pak Jokowi untuk melakukan satu penegasan bahwa Jawa Tengah itu bukan hanya Ganjar, bukan hanya Banteng, tapi juga ada Pak Jokowi dalam konteks itu dengan kebijakan-kebijakan populis. Yang kedua, Jawa Tengah itu sangat terkait dengan Ganjar Pranowo yang saya kira memang selama jadi gubernur Jawa Tengah 2 periode tingkat kepuasan kinerjanya juga di atas rata-rata. Yang ketiga, bicara Jawa Tengah dan DIY itu adalah sebagai kandangnya Banteng. Jadi kalau mau jujur, ini sebenarnya bagian dari narasi untuk perang pengaruh politik ya, yang selama ini Jawa Tengah itu satu dianggap kandangnya Banteng, dan di sana Ganjar itu kuat dan nyaris tidak pernah tergantikan oleh kekuatan-kekuatan politik yang lain. Ada keyakinan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini, meski sikapnya adalah sebatas kunjungan kerja kenegarawanan, tapi ada keyakinan, tapi ada dugaan, tapi ada asumsi bahwa kebijakan-kebijakan politik populis ya dari Pak Jokowi selain semakin meningkatkan approval rating dan tingkat kesukaan kepada Jokowi di Jawa Tengah, ada harapan besar bahwa mereka yang selama ini cukup puas ya, suka dengan Pak Jokowi, secara perlahan mereka itu mengalihkan dukungan politiknya kepada Prabowo dan Gibran yang secara eksplisit sudah dibaca dan ditangkap oleh publik sebagai jagoan yang sangat mungkin akan diusung oleh Jokowi di 2024. Memang betul Pak Jokowi itu tidak pernah berkampanye untuk nomor 2. Memang betul tidak ada statement-statement yang mengatakan bahwa Jokowi mendukung salah satu paslon. Tapi ada satu dugaan yang sebenarnya disimplifikasi oleh publik, bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi di DIY dan Jawa Tengah, maka semakin terkonfirmasi pula mereka akan mengikuti kemana arah pilihan politik Jokowi di 2024. Kan ini yang sebenarnya ingin coba untuk digali. Yang ketiga, Putri, kalau bicara tentang Jawa Tengah tentu tidak terlepas dari kepentingan politik elektoral. Rasa-rasanya mungkin kalau kita membaca Pak Jokowi sebagai politisi, kalau Prabowo Gibran runner up ini ya sama aja dengan kalah. Jadi sekalian aja bertempur di Jawa Tengah, sama-sama kandangnya Jokowi, sama-sama kandangnya Pak Ganjar Pranowo, apapun bisa terjadi. Dan sepertinya mereka ada target untuk memenangkan bahwa di Jawa Tengah itu ya tak lagi menjadi kandang Banteng, tak lagi menjadi kekuatan politik Ganjar, tapi ada variabel Jokowi karena efek kepuasan publik yang itu secara perlahan akan meningkatkan elektabilitas Prabowo Gibran di sana. Ini kalau bacaan secara politik ya. Oleh karena itu, bicara tentang Jokowi ke Jawa Tengah, DIY yang saya kira cukup masif, datang ke Cilacap gitu, datang ke Magelang, datang ke Wonosobo di awal tahun 2024, bagian dari untuk melakukan infiltrasi politik supaya basis-basis pemilih Jokowi yang puas dengan Jokowi plus dengan kebijakan-kebijakan populis itu berdampak secara signifikan, khususnya bagi kubu nomor 2. Saya kira fine dan nggak ada yang salah. Karena sepanjang itu tidak melanggar aturan, sepanjang itu tidak menyalahi prosedur, saya kira dalam politik kita apapun masih bisa ditoleransi dalam batas itu. Tinggal sebenarnya siapa yang paling kuat dan paling jago untuk melakukan konsolidasi dan meyakinkan pemilih di Jawa Tengah dan di DIY. Kan itu saja kuncinya, Putri. Baik, sepertinya juga sudah bergabung. Ini merupakan perwakilan dari pasangan nomor 03, Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud, yaitu Mas Arya Bimo. Selamat malam, Mas Arya Bima. Mas Bimo, kami belum bisa mendengar. Mungkin bisa di tombol mute-nya ditekan dulu. Oh iya, selamat Kang Aceh, Kang Adi.
Baik, ada Kang Aceh juga, ada Mas Adi juga. Nah, kalau dari pihak pasangan 03, bagaimana kemudian melihat kunjungan kerja Jokowi ini ke wilayah Yogyakarta, wilayah Jawa Tengah yang merupakan kandang banteng? Betul, tadi disampaikan ini kan hanya kunjungan kerja biasa, melaksanakan tugas biasa, tidak ada pernyataan-pernyataan apapun yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Tapi secara makna politik, tadi Mas Adi sudah mengatakannya, ada invitasi politik di sana, narasi perang pengaruh politik. Bagaimana Mas Bimo melihatnya? Oh ya, memang Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak akan mungkin bisa mendongkrak di Jawa Tengah ya. Sama sekali kesulitan. Pak Prabowo mungkin di Jawa Barat masih ada lah. Tapi kalau di Jawa Tengah, Pak Prabowo Mas Gibran tidak mampu mendongkrak suara Pak Ganjar yang sudah di atas 50%. Maka disitulah kemudian Pak Jokowi, apapun alasannya ya, saya tidak berdebat soal datang sebagai presiden atau sebagai Pak Jokowi sebagai pendukung Pak Prabowo dan Baik. Mas Gibran. Mas Bimo, mohon maaf Mas Bimo. Mungkin, saya melihat Mas Bimo, saya tahan dulu. Karena sepertinya ada masalah dengan komunikasi Mas Bimo. Kami tidak bisa mendengar dengan jelas. Kita akan jeda sejenak Mas Bimo, kemudian juga narasumber lainnya. Kita sambil perbaiki komunikasi dengan Mas Bimo karena agak menggema tadi. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Baik, kita akan break dulu sejenak Mas Bimo. Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Kita lanjutkan kembali perbincangan pemirsa. Mas Bimo, maaf sekali tadi sebelum jeda kami tidak bisa dengan clear mendengarkan suara ataupun juga penjelasan Mas Bimo. Semoga sekarang sudah bisa diperbaiki sehingga bisa jelas kita mendengar. Dilanjutkan, silakan Mas Bimo. Kami hanya sampai tadi pada pasangan 02 ini tidak bisa lagi terdongkrak suaranya. Silakan, setelah itu dilanjutkan. Kami hanya dapatkan poin sampai situ, setelah itu menggema suaranya. Saya melihat Pak Jokowi sebagai bukan sebagai presiden, tapi Pak Jokowi sebagai pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran masuk ke Jawa Tengah memang punya latar belakang bahwa memang suara Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak akan bisa mendongkrak dalam situasi atau saat momen kampanye ini. Ini yang terlihat bahwa untuk Jateng DIY ini yakin Pak Ganjar Pranowo wilayahnya memang Jawa Tengah, yang satu-satunya calon yang mendapatkan 50% ke atas jumlah suaranya di antara paslon lain. Di Jawa Timur basisnya katanya Pak Prabowo menang juga tidak di atas 50%. Di Jawa Barat juga tidak, dan disitulah sebenarnya kedatangannya Pak Jokowi itu adalah upaya bagaimana taktik yang saat ini digunakan dengan mengadakan kunjungan-kunjungan ke wilayah Jawa Tengah ini jelas arahnya adalah untuk mengurangi pengaruh elektoral Pak Ganjar di Jawa Tengah. Cuma memang saya anggap tidak mungkin itu berpengaruh secara besar. Pengaruh sih pasti ada. Jawa Tengah kekuatan Pak Ganjar relatif kuat karena dia adalah 10 tahun menjadi gubernur. Juga relasi yang lain seperti Mbak Atikoh, bahkan Alam ini mempunyai kekuatan yang besar dan jejaring yang ini sulit dipatahkan ya. Karena jejaring di sini ada kepala daerah, ya ada Aryo Bimo juga yang udah 20 tahun jadi anggota DPR. Kita punya 29 anggota DPR RI di Jawa Tengah. Kita punya 21 kepala daerah. Kita punya ketua DPR menang di hampir di 32 kabupaten kota. Nah, jejaring-jejaring ini yang mempunyai pelembagaan political bonding terhadap masyarakat Jawa Tengah. Terakhir saya dengar kades-kades dan lurah yang dipanggil-panggil, ya kades sendiri pada saat dipanggil ya kelihatan takut, tapi kades kan juga berpikir bahwa sebentar lagi juga ada pelkades.
dia juga melihat bahwa pendukung-pendukung Kades ini kan pendukung GP ya, yang jumlahnya cukup besar di Jateng. Jadi saya melihat bahwa kunjungan kerja di Pak Jokowi dengan merek sembako, merek pupuk, dan juga merek sertifikat, ini pasti ada pengaruh, tapi tidak terlalu signifikan untuk mendowngrade suara Pak Ganjar, karena memang Jawa Tengah ini jejaring terinstitusionalisasi tokoh-tokoh kepala daerah, bahkan Aryo Bimo pun di dapilnya juga punya pendukung-pendukung Kades yang dia bukan PNS, dia bukan lurah PNS, tapi dia adalah sama dengan kita tokoh-tokoh politik. Jadi saya lihat bentuk-bentuk hal yang fatal yang saya dengar ini dari mereka-mereka yang lapor ke saya, seperti penekanan kepada Kades dan perangkat desa, ini justru menjadi bumerang karena mereka sadar ya bahwa ada tekanan-tekanan, tapi mereka juga tahu bahwa tekanannya dalam bentuk apa, Mas Bimo? Tekanannya dalam bentuk apa, Mas Bimo? Ada instruksi-instruksi khusus? Oh, ada pemanggilan oknum ya dari berapa Kejari, dari Kapolsek ya, bicara soal dana desa, kemudian juga terkait dengan ada ancaman kalau tidak mendukung, tidak mendapatkan bantuan-bantuan untuk kedepannya. Ini ada dilakukan oknum ya. Tidak semua, yang bahkan laporan pun juga dari kawan-kawan TNI dan Polri sendiri yang memang dia menyampaikan itu. Jadi kita tetap cita TNI, cita Polri, hanya ada beberapa oknum-oknum yang melakukan itu. Juga masalah ini yang baru-baru aja demo, loh, PDI Perjuangan itu adalah penginisiasi 9 tahun ya untuk jabatan Kades. Ya, selama 2 periode 18 tahun. Kalau diancam-ancam bahwa kita nggak dukung, loh, saya Aryo Bimo bisa dilihat, saya pertanggungjawabkan 9 tahun jabatan Kades itu akan menjadi substansi perubahan di RUU desa. Ya, kami dapatkan sampai poin ya. Tapi semoga lah, saya tidak melihat ancaman-ancaman itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Orang Jawa Tengah Pak Jokowi tetap di hati, tetapi Ganjar dinanti. Baik. Sampai di poin itu. Masyarakat kecil itu melihat ya, kalau ada Pak Jokowi datang selalu dinanti, selalu di hati, tapi Ganjar dinanti, bukan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang dinanti untuk capres presiden berikutnya. Saya kira itu. Baik, Mas Bimo, baik. Kang Aceh, silakan diberikan tanggapan. Jadi Mas Bimo sudah menjelaskan bahwa kunjungan dari Pak Jokowi sepertinya bukan hanya semata-mata untuk menjalankan tugas di sana, tapi kemudian ini juga salah satu upayanya untuk bisa mendongkrak elektabilitas dari Pak Prabowo, dari Mas Gibran yang dikatakan sudah mentok kalau katanya tadi Mas Bimo, sehingga kemudian harus datang ke wilayah Jawa Tengah dan juga wilayah DI Yogyakarta. Bagaimana kemudian melihatnya, Kang Aceh? Ya, kalau melihatnya secara politis pasti akan memiliki pandangan seperti demikian ya. Tapi tentu kita berbaik sangka saja terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, karena tentu beliau juga melihat bahwa daerah seperti Jawa Tengah atau DIY penting untuk masyarakatnya disapa, diperhatikan, dan lain sebagainya. Namun satu hal yang harus saya tegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tentu dalam kapasitas beliau sebagai presiden ya, dan tidak ada kaitan sama sekali dengan kampanye pasangan 02. Nah, yang kedua adalah bahwa kalau orang mengasosiasikan itu dengan pasangan 02, ya tidak salah juga. Kenapa? Karena memang pasangan 02 merupakan pasangan yang dari sejak awal tegas menyatakan bahwa kami pelanjut kepemimpinan Presiden Jokowi gitu.
Nah, karena kami dari sejak awal menunjukkan sikap yang tegas, kami bukan pasangan yang memiliki kesamaan visi dan gagasan dengan berbagai kesuksesan dari pemerintahan Jokowi, maka kalau dinilai bahwa masyarakat pasangan 02 mengasosiasikannya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, menurut saya itu sesuatu yang wajar saja gitu ya. Kita tidak perlu menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi itu merupakan sebuah kesalahan ya. Karena bagaimanapun tentu Presiden Jokowi pun juga menginginkan agar berbagai program-program yang telah dirintis oleh beliau itu penting sekali legasi-legasinya itu dilanjutkan oleh kepemimpinan selanjutnya gitu. Nah, bagi kami misalnya tadi yang disampaikan kasus-kasus oleh Mas Arya Bima tentang intimidasi, netralitas dan lain-lain, ya kalau memang ditemukan kasus seperti itu, ya silakan saja laporkan kepada Bawaslu atau mekanisme yang menilai kecurangan dari berbagai potensi kecurangan dan penyelewengan tersebut gitu ya. Cara-cara seperti itu bukan cara-cara yang kami lakukan, ya. Kami tidak terbiasa melakukan cara-cara intimidatif, cara-cara pemaksaan dan lain sebagainya. Nah, karena itu sekali lagi Mbak Pupi ya, kalau misalnya Pak Presiden Jokowi makan bareng dengan Pak Prabowo, ya itu harus dilihat dalam kapasitas beliau sebagai menteri. Pak Prabowo gitu kan, ya beliau misalnya menjalankan peran-perannya sebagai kenegaraan, tentu itu harus dilihat sebagai bagian dari tugas negara yang harus dilakukan gitu. Jangan sampai misalnya di satu sisi ingin tetap mendukung mendapatkan efek elektoral dari kepemimpinan Presiden Jokowi, tetapi di sisi lain ya kita tidak tegak lurus terhadap apa yang menjadi arah dari kebijakan Presiden Jokowi itu sendiri. Baik. Jadi karena itu bagi kami Mbak Pupi, apa yang dilakukan oleh Presiden sekali lagi itu tidak terkait dengan kampanye 02. Baik. Tetapi ya kami harus tegaskan bahwa pasangan 02 Prabowo Gibran berkomitmen untuk terus melanjutkan prestasi, legacy dan berbagai kesuksesan yang telah diletakkan oleh Presiden Jokowi. Karena itu kemudian wajar jika orang mengasosiasikan, ini sekali lagi wajar jika orang mengasosiasikan bahwa pasangan 02 ya diasosiasikan dengan Presiden Jokowi begitu. Baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana pandangan dari Mas Adi, kemudian juga Mas Bimo juga. Tapi setelah jeda kita akan break sejenak. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi. Dari tanggal 24 hingga tanggal 30 Januari, ini kegiatan dari Presiden Joko Widodo apa saja di Jawa Tengah? Kita lihat 22 Januari 2024, agendanya adalah penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat, lokasinya di alun-alun Kabupaten Wonosobo. Ini agenda pertama saat tiba di sana. Kemudian juga 23 Januari di Grobogan, agendanya adalah sama, penyerahan sertifikat tanah juga untuk rakyat. Ini memang salah satu agenda ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Jawa Tengah. Dan berikutnya ada juga peresmian pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di tanggal yang sama, Kabupaten Blora. Kita lihat setelah tanggal 23 Januari, apalagi ternyata memang begitu banyak rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Presiden. Berikutnya di Kormustika, penyerahan bantuan program Indonesia Pintar. Selanjutnya juga
menuju ke Semarang, masih juga di hari yang sama Presiden Joko Widodo untuk bisa meresmikan sistem penyediaan air minum. Lalu 29 Januari di Kabupaten Magelang, peresmian Geraha Utama Akademi Militer Magelang ini juga menjadi perbincangan. Banyak juga dihadiri oleh influencer, selebriti, kemudian juga setelah ini nanti kita akan lihat ada acara makan bersama Presiden Joko Widodo. Nah, ini adalah bansos yang diserahkan, tentunya bansos pemerintah tahun 2024 yang dibagikan juga di wilayah Jawa Tengah. Bantuannya sebesar 200.000 per bulan untuk periode Januari sampai Maret 2024. Ada 18,8 juta keluarga yang mendapatkan manfaat ini. Kemudian juga anggarannya totalnya senilai 11,25 triliun rupiah. Baik, itu tadi kita sudah lihat rangkaian kegiatan dari Presiden Joko Widodo selama berada di Jawa Tengah mulai minggu lalu. Tadi kita lihat juga pandangannya berbeda. Bagaimana Kang Aceh menilai kedatangan Presiden Joko Widodo, Mas Bimo juga punya pandangan penilaian tersendiri yang memang nyerempet-nyerempet dengan agenda kampanye politik, setidaknya membantu pasangan 02. Itu yang dikatakan oleh Mas Bimo. Tapi kemudian Mas Bimo yakin tidak akan berpengaruh besar karena memang Pak Jokowi ada di hati, tapi Ganjarlah yang dinanti oleh masyarakat Jawa Tengah. Mas Adi bagaimana melihatnya? Ya, sebenarnya bicara tentang kunjungan politik Jokowi di Jawa Tengah, ini kalau kita menggunakan terminologi hermeneutik, ini ada semacam penafsiran yang agak berbeda. Kalau Kang Aceh kan pasti ini soal kunjungan kenegaraan. Kalau Bang Arabemo ini bagian dari bagaimana menginvasi kekuatan politik Banteng. Bagi saya begitu konteksnya antar masing-masing calon. Tapi satu hal, setiap kunjungan kerja yang dilakukan oleh Pak Jokowi agak sulit untuk tidak ditafsirkan secara politik. Pertama, saat ini itu tahun politik. Yang kedua, Jokowi itu sudah diprediksi dan ditebak punya preferensi dan pilihan politik di 2024. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini Pilpres rasa Jokowi. Kenapa disebut sebagai Pilpres rasa Jokowi? Pertama, karena sikap politik Jokowi itu berbeda secara diametral dengan PDIP. Ini yang sepertinya membuat kenapa persaingan di Pilpres itu jauh lebih semarak. Kalau Jokowi dengan Ganjar, kalau Jokowi dengan PDIP, saat itu mungkin rasa-rasanya publik meyakini Pilpres sudah selesai. Karena Ganjar didukung oleh kekuatan penuh, mesin politik yang solid namanya PDIP, dan didukung oleh presiden yang cukup powerful tingkat kepuasan publik. Tapi ketika Jokowi pisah jalan dengan PDIP, disitulah kemudian orang melihat bagaimana ornamen politik terkait dengan Pilpres itu ada kaitannya dengan Jokowi. Apalagi ketika Gibran misalnya bersandingan dengan Prabowo, juga ada variabelnya Pak Jokowi. Dan pada saat yang bersamaan ketika ada elektabilitas Prabowo Subianto yang naik secara signifikan, itu juga dikaitkan dengan bagaimana terjadi migrasi yang cukup luar biasa dari loyal voters, dari pendukung-pendukung Pak Jokowi yang secara perlahan juga pindah mendukung Prabowo Subianto. Bahkan ketika begitu banyak kunjungan kerja, bantuan sosial, dan kebijakan-kebijakan populis, ini juga dikaitkan dengan bagaimana upaya-upaya Jokowi sebenarnya untuk mendukung paslon nomor 2 memenangkan pertarungan Pilpres dalam satu putaran. Kan itu yang kemudian membuat kenapa setiap kunjungan kerja Pak Jokowi itu selalu ditafsir secara politik. Oke lah bahwa ketemu dengan Menhan, oke lah ini adalah kunjungan ke negara. Tapi masifikasi kerja-kerja politik, kunjungan ke Jawa Tengah, DIY, ini kan tidak seperti biasanya dan tidak dilakukan di tempat yang lain. Dan pada saat yang bersamaan misalnya ada influencer juga dan artis-artis yang hadir di sana. Apa pesan politik yang bisa ditangkap? Bahwa segala aktivitas politik Jokowi yang dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan politik populis gitu ya, datang ke rakyat tentang kesehatan yang ditanyakan tentang bantuan sosial, ingin disiarkan kepada publik. At the end of the day-nya bahwa Jokowi sekalipun tidak maju lagi di 2024, tapi ada pewaris dan pelanjutnya, namanya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang diharapkan tentu di tengah orang respect, di tengah orang mempunyai tingkat kepuasan kinerja terhadap Jokowi, ada harapan bahwa mereka itu secara perlahan dan otomatis memilih dukungan politiknya kepada Prabowo dan Gibran. Ini yang kemudian dibaca secara politik kenapa dilakukan di Jawa Tengah. Ini pertaruhan politik Pak Jokowi juga di tengah. Ini bukan soal apa lagi, tapi Pilpres 2024 Pak Jokowi di tempat yang lain menang tapi kelihatannya kurang afdol, kurang utama.
kalau di Jawa Tengah yang selama ini dianggap sebagai kandangnya banteng itu juga tidak ditaklukkan. Nah, kan itu bacaannya. Persoalan benar apa salah, wallahu alam bisawab. Tapi secara politik itulah yang paling mungkin kita bisa sodorkan kepada publik. Lalu kira-kira siapa yang paling kuat? Mesin politik PDIP, apakah Pamor Ganjar Pranowo ataukah Pamor Jokowi yang juga kuat di Jawa Tengah? Tentu waktu dan kerja-kerja politiklah yang akan menjawab segala-galanya. Bagi Bang Aryo Bimo mungkin ya itu percuma, karena ini kandang yang selama ini dimiliki oleh Banteng yang rasa-rasanya sulit untuk tergantikan. Tapi bagi Kang Aceh, apa sih yang tak mungkin ya dalam politik? Itulah yang saya simplifikasi, bahwa semuanya ini sangat tergantung bagaimana pertarungan sampai akhir menjelang pencoblosan di TPS 14 Februari. Di ujung-ujungnya adalah kerja nyata, dan di TPS itu yang ada kan fotonya Gibran Raka Buming Raka dan Prabowo Subianto, ada fotonya Amin dan ada fotonya Ganjar dan Mahfud. Ini yang menurut saya akan menjadi batu uji sebenarnya apakah kerja politik Pak Jokowi yang ini berdampak secara politik bisa signifikan untuk bisa mendongkrak elektabilitas Prabowo dan Gibran di Jawa Tengah. Kita tunggu nanti. Baik. Jadi Mas Bimo, seperti dikatakan oleh Mas Adi, ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah memastikan kepada masyarakat yang begitu puas atas kinerja Pak Jokowi bahwa yang akan meneruskan kerjanya, meneruskan legasinya adalah pasangan nomor 02. Itu yang coba dijelaskan, dituntaskan, ditekankan kepada masyarakat oleh Pak Jokowi. Silakan Mas Bimo. Ya Mas Adi tahulah bahwa 2 kali kontestasi masyarakat Jawa Tengah itu tidak suka Pak Prabowo gitu loh. Yang terakhir itu 77% masyarakat Jawa Tengah itu tidak memilih Pak Prabowo dengan berbagai alasan. 77% memilih Pak Jokowi. Dan itu selain memang Pak Jokowi yang mempunyai sikap suka belusuan, kan orang nggak mungkin Pak Jokowi suka belusuan, siapa yang paling mendekati presiden yang suka belusuan? Kan nggak mungkin masyarakat Jawa Tengah ngomong Pak Prabowo. Masyarakat Jawa Tengah yang tahu suka belusuan ya Pak Ganjar, kan? Yang sering ngobrol rakyat dengan rakyat, yang dekat dengan rakyat, apakah Pak Prabowo atau Pak Ganjar Pranowo? Ya orang Jawa Tengah tahunya yang kayak Pak Prabowo, kayak Pak Jokowi itu ya Pak Ganjar gitu loh. Jadi walaupun sekarang ini Pak Jokowi mau mengalihkan seolah-olah Pak Jokowi itu adalah sebagai kandidat, ya kan? Tapi objektivitas publik 2 kali kontestasi Pak Prabowo itu nggak dapat 30% gitu loh. Gitu loh. Objektivitas publik melihat bahwa Pak Prabowo Gibran ini tidak identik dengan Pak Jokowi, walaupun itu sudah kehadirannya itu direpresentasikan dukungan dengan Pak Jokowi dengan makan bakso itu loh. Tapi kan orang melihat sopo sih, ya kan? Apalagi visi misi program kerja selama membantu Pak Jokowi sebagai gubernur itu, ya Ganjar Pranowo betul-betul melaksanakan berbagai hal yang sesuai instruksi pemerintah pusat. Jadi saya melihat bahwa ini kepanikan, ya, kepanikan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, karena rakyat ini kalau dibiarkan kandidat presiden ini berkontestasi, ya, pasti orang milih Pak Ganjar lah gitu loh. Ya. Nggak mungkin kok milih Pak Prabowo di Jawa Tengah, ya, biarkan, ya. Karena siapa yang lincah kayak Pak Jokowi, ya Ganjar Pranowo gitu. Siapa yang berprestasi dari wali kota, gubernur sampai berprestasi paham soal politik pemerintahan, ya Ganjar. Jadi saya melihat bahwa kedekatan dengan rakyatnya Jokowi, ya Ganjar. Jadi kalau mau mengalihkan seolah-olah itu diambil alih oleh Pak Jokowi adalah ini Pak Prabowo, ya nggak masuk.com gitu loh, nggak nyambung. Ya. Apalagi survei ini sekarang terlihat di Jawa Tengah. Maksud saya, monggo lah. Nah, Pak Jokowi, rakyat sebagian mencintai, walaupun ada yang mangkel ya, kok tiba-tiba belok tanpa lampu sen mendukung Prabowo, ya banyak yang mangkel. Tapi rakyat melihat bahwa Jokowi
adalah Ganjar yang merakyat, yang belusuan, yang satset, ya, yang semua program-program itu dilaksanakan selama 10 tahun Ganjar itu benar. Baik, sampai di situ Mas Bimo. Nah, Kang Aceh juga mungkin terakhir, bagaimana kemudian melihat keyakinan keteguhan Mas Bimo tadi bahwa memang dikatakan Kang Aceh yang meneruskan program kerja dari Pak Jokowi adalah Pak Prabowo, tapi sepertinya masih belum bisa itu mempan untuk bisa mengusir kandang banteng di wilayah Jawa Tengah. Silakan Kang Aceh penutup juga. Ya, bagi saya kalau Mas Bimo punya pandangan begitu, artinya sesungguhnya beliau tidak begitu mempersoalkan ya terkait dengan belusukannya Presiden Jokowi ke Jawa Tengah, karena beliau kan mengatakan bahwa cara-cara Pak Jokowi itu ada pada Mas Ganjar, which is okay, tidak apa-apa, ya kan? Tapi kan publik juga bisa menilai dan bisa melihat ya mana yang tegak lurus kepada rakyat dan mana yang tegak lurus kepada kepentingan partai. Nah, karena itu maka saya melihat bahwa Presiden Jokowi itu adalah figur presiden yang memang dicintai oleh rakyatnya. Rakyat memilih Presiden Jokowi dan menunjukkan kepuasan kinerjanya atas Presiden Jokowi adalah karena memang kinerja Presiden Jokowi. Ya, karena itu rakyat juga membutuhkan kepastian tentang siapa yang bisa melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Ya, bukan semata-mata karena misalnya di situ semata-mata basis kekuatan tertentu gitu. Nah, karena itu ya tentu kalau Mas Bimo punya pandangan itu silakan saja. Tetapi yang harus kita lihat adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tentu tak harus dilihat sebagai upaya untuk ya mendongkrak pasangan 02. Ya. Walaupun tentu 02 memiliki satu pandangan bahwa Presiden Jokowi harus diteruskan kepemimpinannya dari berbagai program, dari berbagai visi, dan dari berbagai tawaran-tawaran keberlanjutan itu ya tentu ditawarkan oleh program 02. Nah, tinggal sekarang rakyat bisa menilai gitu mana yang selama ini tegak lurus terhadap apa yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi dan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk kemudian dilanjutkan oleh pasangan capres selanjutnya. Saya kira catatan itu yang paling penting yang nanti akan dinilai dan dilihat oleh rakyat termasuk di Jawa Tengah gitu Mbak Putri. Baik, Kang Aceh terima kasih, Mas Bimo juga terima kasih sudah terlibat dalam perbincangan ini secara daring. Selamat melanjutkan kegiatan kembali di dapil masing-masing. Mas Adi juga terima kasih tentunya sudah memberikan pandangan. Kita akan terus tunggu bagaimana manuver dari masing-masing pasangan calon karena memang ini masa kampanye terbuka juga masih terus dijalankan sampai terakhir 10 Februari mendatang. Kami kabarkan, Anda putuskan. Sesaat lagi Ken Ana juga akan hadir dengan rangkaian kabar-kabar menarik. Ada apa, Ken? Ya, Putri, Viola dan juga pemirsa, tentu Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda pemirsa. Kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana agenda kampanye dari ketiga paslon. Usai jeda kami kembali. Paslon Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hari ini berkampanye di Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Anies optimistis bahwa masyarakat Madura konsisten dengan gerakan perubahan yang digaungkan kubu paslon nomor urut 1. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendarat pada Rabu pagi di Bandara Trunojoyo, Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Anies optimis masyarakat Madura akan memilih pihak yang mengusung perubahan, sekalipun banyak pihak menyebut Madura merupakan lumbung suara bagi kandidat lain. Dalam kampanye hari ini, Anies menyampaikan ada sejumlah pesan perubahan yang meliputi bidang pendidikan hingga pangan bagi masyarakat. Saya yakin masyarakat Madura konsisten selalu berada di rombongan perubahan. Di dalam pemilu-pemilu sebelumnya begitu, mereka memilih calon yang membawa agenda perubahan. Ketika calon berada di agenda perubahan akan didukung. Kalau berpindah ya tidak didukung lagi, karena mereka selalu konsisten berada di rombongan perubahan. Nah, kami menawarkan gagasan perubahan. Yang kita ingin mengembalikan kehidupan bernegara kita ini menjadi kehidupan bernegara yang berlandasan pada hukum, pada
tata pemerintahan yang baik dan benar. Pada kampanyenya di Sumeneb hari ini, Anies juga akan melakukan istighosah dan menerima deklarasi dukungan dari ulama se-Madura di Gedung Adipodai, Sumeneb, Jawa Timur. Selain di Sumeneb, rencananya paslon nomor urut 1 akan melanjutkan kampanye di Pamekasan hingga Bangkalan, Madura. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Yohanes Leonardo, Agung Setia, TV One mengabarkan. Menteri Pertahanan yang juga Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menemui puluhan ribu petani dan penyuluh pertanian se-Jawa Barat di Sumedang pada Selasa kemarin. Sementara Cawapres Gibran Rakabuming Raka bertemu para budayawan dan seniman di Bandung, Jawa Barat. Menteri Pertahanan yang juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menemui puluhan ribu petani dan penyuluh pertanian se-Jawa Barat di Sumedang pada Selasa 30 Januari 2024. Kedatangan Prabowo Subianto disambut ribuan petani. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto sempat menyinggung soal ketahanan pangan. Saya tidak bicara politik hari ini, saya bicara ketahanan, saya bicara pertahanan, saya bicara masa depan Indonesia. Tergantung kepada pertanian, tergantung kepada pangan, tergantung kepada penyuluh-penyuluh, tergantung kepada petani-petani, tergantung kepada buruh tani, tergantung kepada semua pelaku-pelaku. Jadi saya setuju, yang menghalangi, yang mempersulit petani, yang tidak mendukung swasembada pangan, itu saya anggap pengkhianat bangsa Indonesia. Sementara itu, sang Cawapres Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara Gibran Badami Seniman dan Budayawan di Bandung, Jawa Barat. Para seniman dan budayawan menyampaikan keluhan aspirasi mereka terkait dengan permasalahan yang dialami. Gibran pun berkomitmen untuk mengawal para pelaku seni dan budaya. Yang jelas kan sekarang kita sudah sangat-sangat fokus dan lagi gencar-gencarnya membranding ini national branding Wonderful Indonesia. Mungkin ke depan kita harus mulai fokus juga untuk ke destination branding, jadi spesifik ke destinasi-destinasi yang sudah ada. Usai bertemu para seniman dan budayawan, Gibran pun menjajal kereta cepat Wush bersama Ketua TKD Jabar, Ridwan Kamil. Selanjutnya, Gibran akan melanjutkan kegiatan kampanye ke Bogor, Jawa Barat. Tim TV One mengabarkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat dengan berdiskusi bersama dengan mahasiswa, influencer, dan generasi Z. Ganjar juga disambut antusias warga saat menghadiri pesta rakyat. Kedatangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di kota Pontianak disambut ratusan mahasiswa dan kelompok Gen Z di Pontianak Convention Center. Dalam dialog dengan mahasiswa, Ganjar dengan tegas dan jujur mengatakan bahwa tidak ada program kerja 100 hari karena Indonesia berbeda dengan negara lainnya yang bisa merubah seluruh kebijakan. Selain itu, Ganjar juga berbicara soal indeks korupsi di Indonesia yang semakin menurun. Di tahun ini, politik justru dijadikan sebagai alat yang lebih diutamakan dibandingkan penanganan hukumnya. Orang bercerita sandera-sandera politik dan kemudian itu berangkat dari kasus-kasus. Dan yang seperti ini memang publik nggak tahu, kan semua publik tahu. Maka ketika kita membiarkan seperti ini karena politik di depan posisinya, hukum menjadi terkalahkan dan panglimanya tidak lagi hukum tapi politik, maka cerita-cerita ini pasti akan terjadi dan rating kita akan menurun. Di Pontianak, Ganjar Pranowo juga menghadiri pesta rakyat yang dihadiri ribuan warga yang menyambut antusias kedatangan Capres nomor urut 3 tersebut. Sejumlah penyanyi dan artis ibu kota juga turut meramaikan pesta rakyat tersebut. Ganjar juga melakukan orasi politik dan meminta dukungan agar dapat memenangkan pemilihan presiden 2024. Tim TV One mengabarkan. Harga itu. Sebuah insiden mewarnai kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Gunung Kidul, Yogyakarta pada Selasa siang. Sejumlah orang yang membentangkan spanduk dukungan ke salah satu paslon presiden mengadang tepat di depan iring-iringan rombongan presiden saat melintas di jalan protokol Kota Wonosari.
Inilah detik-detik saat seorang pria membentangkan spanduk berisikan ucapan selamat datang kepada Jokowi dan dukungan terhadap salah seorang paslon presiden dan wakil presiden. Pria tersebut berdiri tepat di depan mobil yang ditumpangi Presiden Joko Widodo saat mobil presiden berhenti di depan Pasar Argosari, Wonosari. Mengetahui hal tersebut, sejumlah aparat yang berpakaian preman langsung merebut spanduk dan mengamankan pria tersebut. Tak lama setelah diamankan, Ketua DPRD Gunung Kidul yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Gunung Kidul, Enda Subekti Kuntariningsih, langsung mendatangi di mana pria tersebut diamankan. Sempat terjadi adu argumen antara aparat keamanan dan Ketua DPC PDI Perjuangan Gunung Kidul hingga akhirnya pria tersebut dilepaskan. Saya mewakili masyarakat Gunung Kidul sebagai wakil rakyat punya kewajiban untuk melindungi keselamatan warga masyarakat Gunung Kidul. Seandainya yang bersangkutan memang bersalah, ya kita persilahkan diproses. Tetapi seandainya tidak, ya kami minta untuk boleh dibawa pulang. Alasan pemukulan sendiri seperti apa? Alasan pemukulan katanya membahayakan presiden. Selamat merdeka! 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 Pulang kita! Ketua DPC PDI Perjuangan Gunung Kidul menyatakan mengutuk kekerasan terhadap salah satu warganya. Meski demikian, Enda menepis jika pria tersebut kader atau simpatisan PDI Perjuangan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Lukas Didit, TV One mengabarkan. Aparatur sipil negara mendapat kabar baik jelang Pilpres. Pemerintah memastikan kenaikan gaji ASN sebesar 8% segera cair dalam beberapa hari ke depan. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda. Aparatur sipil negara mendapat kabar baik jelang Pilpres. Pemerintah memastikan kenaikan gaji ASN sebesar 8% segera cair dalam beberapa hari ke depan. Yang jadi sorotan, kenaikan gaji PNS ini baru terjadi setelah 5 tahun dan terjadi di tahun politik. Sebelumnya kenaikan gaji PNS terakhir kali dilakukan juga pada tahun politik 2019. Gaji bagi para aparatur sipil negara ASN atau pegawai negeri sipil PNS akhirnya dipastikan segera naik bertepatan di tahun politik ini. ASN dipastikan akan mendapat sisa dari kenaikan gaji sebesar 8%, sementara pensiunan juga naik sebesar 12% di bulan Februari ini. Kepastian ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Abdullah Azwar Anas di kantornya Selasa siang. Anas menjelaskan kenaikan gaji ASN merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil. Sedangkan kenaikan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K telah diatur melalui Perpres Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Anas menjelaskan pihaknya telah mengharmonisasikan Perpres tersebut dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara terkait dengan gaji dan tunjangan ASN dan juga pensiunan, sehingga diharapkan akan segera cair dalam waktu dekat ini. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah memastikan kenaikan gaji pegawai negeri sipil akan dikirimkan secara penuh pada Januari 2024 dalam konferensi pers anggaran pendapatan belanja negara APBN kita awal tahun lalu. Perlu diketahui juga putusan kenaikan gaji PNS pun telah diumumkan oleh Jokowi sejak tahun lalu, tepatnya dalam pidato RUU RAPBN 2024 beserta nota keuangan di Gedung DPR RI Jakarta Pusat pada Rabu 16 Agustus 2023. Jokowi menegaskan bahwa kenaikan gaji PNS sudah dipertimbangkan dengan memperhatikan situasi fiskal dan perekonomian. Ya, situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID,
kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Yang menjadi sorotan, kenaikan gaji PNS ini baru terjadi setelah 5 tahun. Kenaikan gaji PNS terakhir kali dilakukan juga pada tahun politik 2019. Kala itu, pemilu dan Joko Widodo sebagai petahana membenahi kontestasi politik itu dan melanjutkan jabatannya di periode yang kedua. Belakangan banyak yang mengaitkan kenaikan gaji ASN terkait politik, apalagi ada anak presiden yang juga ikut dalam kontestasi Pilpres tahun ini. Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, seorang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Pemilu 2024 di Rembang, Jawa Tengah dilantik menggunakan busana pengantin karena jadwal pelantikan KPPS bersamaan dengan akad nikah dirinya. Lydia Novitasari, wanita berusia 23 tahun ini merupakan salah satu anggota KPPS yang mengenakan baju pengantin saat pelantikan anggota KPPS karena di hari yang sama ia menjalankan akad nikah dengan pasangannya Dwi Abdul Nur Muhyiddin. Saat acara pernikahannya berlangsung, ia didatangi oleh petugas panitia pemungutan suara atau PPS Desa Gunung Mulyo yang mengabarkan bahwa pelantikan KPPS akan segera dimulai. Di tengah pesta pernikahan tersebut, Lydia pun pamit sebentar ke Balai Desa untuk mengikuti pelantikan anggota KPPS. Hujan deras disertai angin kencang robohkan tenda besar milik Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Banjar, Jawa Barat. Inilah pemirsa video amatir yang merekam ketika tenda berukuran besar roboh diterjang angin kencang disertai hujan deras di lapangan Eka Daya Neglasari, Kota Banjar, Jawa Barat pada Selasa petang. Tenda ini sedianya dipasang oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Banjar untuk menggelar simulasi pencoblosan hingga penghitungan suara pemilu. Petugas KPU dibantu karyawan penyewaan tenda akhirnya kembali memasang tenda yang roboh tersebut. Beruntung seluruh alat peraga simulasi tidak rusak dan diamankan di kantor desa setempat. Tim Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan identifikasi dan olah tempat kejadian perkara lanjutan pasca terjadinya ledakan di Rumah Sakit Semen Padang. Tim melakukan olah TKP berupa penyisiran lokasi. Pemeriksaan dilakukan guna mendapatkan barang bukti. Meski dugaan sementara ledakan bersumber dari penyejuk ruangan sentral, namun petugas tetap melakukan pendalaman untuk mendapatkan kepastian sumber ledakan yang terkonsentrasi di lantai 1 dan lantai 7 yang diduga menjadi lokasi ledakan berawal. Polresta Sleman akhirnya menangkap dokter gadungan yang telah menipu 8 tim sepak bola dan timnas Indonesia. Pelaku yang mantan kondektur bus ditangkap di Tangerang setelah buron selama 2 tahun. Pelarian dokter gadungan yang telah menipu tim-tim sepak bola Indonesia akhirnya berakhir. Alwizan Aminuddin atau biasa disapa Dokter Amin ditangkap polisi Satreskrim Polresta Sleman di kawasan Cibodas, Tangerang. Ia sebelumnya menjadi buronan polisi selama 2 tahun dan masuk daftar pencarian orang atau DPO.
Tersangka telah menipu 8 tim sepak bola Indonesia dan Timnas U19 dengan mengaku sebagai dokter. Dalam menjalankan aksinya, pelaku memalsukan ijazah dokter dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Tim terakhir yang ditipu adalah PSS Sleman dengan kerugian mencapai 254 juta rupiah. Untuk mengetahui bagaimana akhir dari perjalanan pengejaran pihak kepolisian terhadap dokter gadungan ini, pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan AKP Rizky Adrian, Kasat Reskrim Polresta Sleman. Selamat malam Pak Rizky. Selamat malam Mbak Em. Ya, Pak, bagaimana kemudian akhirnya pihak kepolisian berhasil mengumpulkan informasi hingga dokter Amin, dokter gadungan ini tertangkap? Jadi pada sebelumnya, dikarenakan ini kasus atensi publik, sangat ditunggu-tunggu, akhirnya kita daftar pencarian orang tersebut kita share ke beberapa media sosial. Akhirnya kita mendapatkan informasi dari masyarakat keberadaan pelaku, yaitu berada di daerah Tangerang, yang sebelumnya pelaku sudah melarikan diri buron selama 2 tahun dengan cara berpindah-pindah tempat dan sempat berganti identitas gitu, Mbak. Kalau dari keterangan yang didapatkan oleh pihak kepolisian, selama 2 tahun dokter gadungan ini menjadi DPO, kemudian dalam pencarian, apakah ia juga menggunakan waktu tersebut untuk terus melakukan praktik ilegalnya? Jadi keterangan dari pelaku, selama 2 tahun dia untuk menghidupkan keluarganya, dia usaha dagang, Mbak, usaha dagang kelontong di salah satu pasar di Tangerang. Oke. Lalu apa yang menjadi motif dari dokter gadungan ini sempat melakukan secara berani melakukan praktiknya, dalam artian melayani bahkan menjadi tim kesehatan dari tim-tim sepak bola yang tidak main-main juga levelnya? Jadi keterangan dari pelaku bahwa pelaku ini senang terhadap dunia bola, dunia sepak bola, dan yang kedua itu motif ekonomi, Pak. Karena sebelum dia menjadi dokter gadungan, mengaku-ngaku dokter, yang bersangkutan merupakan kondektur bus kota, Mbak. Oke. Siapa Pak Rizky yang pertama kali kemudian menaruh curiga atas praktik dokter gadungan ini dan menilai, oh ini dokter gadungan melakukan praktiknya secara ilegal? Bagaimana terungkapnya? Kebetulan pada akhir tahun 2022 dapat rumor di kalangan persepak bola, akhirnya salah satu dokter juga di PSS Sleman melayangkan surat ke Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Akhirnya mendapatkan jawaban bahwa pelaku tidak pernah melakukan pendidikan di universitas tersebut. Oke. Lalu kalau dari tim-tim sepak bola yang sempat kemudian menjadi korban, memang bagaimana sebenarnya proses pemilihan tim kesehatan dari masing-masing tim sepak bola tersebut, Pak? Artinya dokter gadungan ini apakah kemudian tidak menunjukkan persyaratan tertentu yang bisa menunjukkan legalitasnya? Jadi khusus untuk PSS Sleman, tepatnya pada bulan Februari tahun 2020, kebetulan PSS Sleman membutuhkan seorang dokter dan membuka lapangan pekerjaan untuk seorang dokter. Akhirnya pelaku dengan memenuhi syarat, yaitu beberapa persyaratan, salah satunya ijazah kedokteran dari Universitas Syiah Kuala dan melampirkan riwayat hidup. Jadi dengan hasil dia sebelumnya pernah bekerja di beberapa klub Liga 1, akhirnya PSS Sleman dengan percaya untuk menerima dokter tersebut, pelaku tersebut, gitu, Mbak.
Oke, baik, terima kasih AKP Rizky Adrian, Kasat Reskrim Polresta Sleman sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Komplotan pencopet asal Indonesia ditangkap usai beraksi di sebuah mal di Bangkok, Thailand. 4 orang pencopet asal Indonesia ditangkap usai beraksi mencopet uang Yoshimune Yoshida, seorang warga negara Jepang yang sedang berbelanja di sebuah mal di Bangkok, Thailand. Saat kejadian, korban baru saja menukarkan uang dolar Amerika Serikat ke baht Thailand sebanyak 310.000 baht atau setara 137 juta rupiah. Yoshida menyimpan uang tersebut di ransel yang dibawa di punggungnya. Dalam beberapa menit, uangnya hilang dicopet komplotan tersebut. Usai Yoshida melapor polisi, petugas langsung memeriksa CCTV dan mengidentifikasi para pelaku. Keempat pelaku yang semuanya warga negara Indonesia berhasil disergap di hotel dengan sejumlah barang bukti. Seorang wanita di Bogor yang tengah mengendarai mobil nyaris menjadi korban penjamretan dengan modus ban kempes. Korban mengejar pelaku sambil berteriak dan mempertahankan barang miliknya. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan korban bernama Farah Virginia yang tengah menepikan kendaraannya di SPBU yang berlokasi di Jalan Alternatif Sentul, Cibinong, Bogor. Sebelumnya ada beberapa orang pelaku yang mengetok kaca jendela mobil korban seolah memberitahu bahwa roda sebelah kanan korban kempes. Ketika korban menepikan kendaraannya untuk memeriksa kondisi roda, komplotan pencuri yang berjumlah 4 orang beraksi secepat kilat mengambil tas milik korban. Menyadari ia diperdaya oleh pelaku, korban refleks mengejar pelaku sambil berteriak dan mempertahankan barang miliknya. Sejumlah warga yang mengetahui ada penjamretan pun segera membantu korban. 1 orang pelaku telah diamankan polisi, sementara 3 lainnya masih dalam pengejaran. Kita beralih ke informasi lain. Zionis kembali melakukan kekejian di dalam wilayah rumah sakit. Kali ini mereka menyamar menjadi perempuan membawa bayi lalu menembaki sejumlah orang dalam rumah sakit di Jenin, tepi barat hingga mengakibatkan 3 warga Palestina tewas. مستعربين في الزيت كلنا في الزيت عبورين شهر من الزباط غريب هذا وحدات خاصة غريب أسلحهم نفس الشيء نسوانك كيف بنت معهم 2 نسوان شو راحت العلامات حالهم في على حالهم هي سلطة بكت بحمايتهم عساكر 2 Inilah tentara Zionis yang melakukan aksi biadab dalam rumah sakit. Mereka menyamar menjadi warga Palestina yang datang ke rumah sakit Ibnu Sina, kota Jenin, tepi barat Palestina. Di antara mereka, 3 menyamar menjadi ibu yang baru melahirkan lengkap membawa keranjang bayi. Dari belasan tentara Zionis itu, 2 orang menyamar menjadi staf medis. Namun begitu masuk ke dalam gedung rumah sakit, mereka langsung menodongkan senjata laras panjang dan merangsek ke dalam ruang gawat dan menembaki 3 orang warga Palestina yang sedang dirawat seperti aksi teroris.
Para teroris ini menyebut ketiga orang yang mereka tembak itu adalah pejuang Palestina. Ketiga warga itu bernama Muhammad Jalamneh, serta kakak adik Muhammad Aiman Ghazawi dan Basil Aiman Ghazawi. Menurut Zionis, Jalamneh terlibat dalam distribusi senjata dan amunisi kepada kelompok Hamas. Jalamneh juga diduga Zionis akan melakukan serangan pada penjajah Palestina. Dalam sebuah pernyataan, Hamas menyatakan akan membalas serangan tersebut. Hamas juga memastikan bahwa Jalamneh adalah anggota mereka. Sementara Brigade Jenin yang terdiri dari kelompok-kelompok pejuang kemerdekaan Palestina menyatakan 2 pemuda lain yang tewas adalah anggota Jihad Islam. Ketiganya Ya, informasi tadi pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, Putri. Betul sekali, Ken. Dan juga saat lagi Anda bisa menyaksikan Indonesia Business Forum. Ya, yang akan mengangkat tema mengenai debat pamungkas, atasi pengangguran, sejahterakan rakyat, apa tawaran Capres, bersama dengan Agita Mahlika sesaat lagi. Saya Ken Ane. Saya Putri Viola, kami akan kembali menemani Anda esok 18 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Sampai jumpa. Baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Mori Grow. Wadimor, tentu sarung kita.